Capek. Sampai lu. Kayaknya gue kenal dah tuh orang itu dah. Mana? Itu tuh dia lagi olahraga juga. Kalau nggak salah dia anggota DPR sih. Bukan, presenter. Salah lihat lu. Dulu tahun 2000-an lah. Kalau sekarang sih udah jadi anggota DPR doi. Presenter, anggota DPR. Bentar, pikir Siapa? lu. Oh, Nico Siaan. Fix Nico Siaan gue yakin ini. Itu Bang Niko lagi olahraga. Bang Niko itu fix. Oh. Ajak ngobrol kali ya. Wah seru tuh ajak ngobrol. Ajak Ayo ya? dah. Ayo. Ntar dulu. Habis olahraga ganti baju dulu. Oh iya. Boleh. Yuk. Sondern wir stapeln uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Gila. Hai, Ini Kal. edisi spesial. Spesial banget kalau kali Edisi ini spesial. sih. Karena apa nih? Karena kita hari ini berkunjung ke rumah rakyat. Waduh. Ini tempat yang selama 2 tahun terakhir nih ya, lagi rajin-rajinnya didatengin rakyat. Yoi. Silaturahmi. Silaturahmi. Namanya rakyat kan, Iya. silaturahmi. Tapi kalau kita ke silaturahmi kan biasanya bawa donat Kue gitu, gitu. kue gitu kan. Ini bawa spanduk. Iya. Gak apa-apa. Mungkin emang caranya beda-beda. Jadi udah tahu lah ya kita kemana sekarang. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa, Cal? Wah, sama seseorang yang sebenarnya lebih patut membuka acara ini. Bener. Karena namanya udah harum banget nih sebagai presenter. Aduh, kita langsung kenalin aja ya. Bang Niko Niko Siaan. Siaan. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Gimana Bang kabarnya nih? Baik, sehat. Kemarin datang juga. Apa tuh? Itu yang buat spanduk. Oh. Kita ini silaturahminya sekarang. Oh iya. Tapi spanduk tinggal di bawah dong. Mungkin Nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Ke atas semuanya kamera. Nggak boleh kalau itu. Tapi begitu kaos dibuka tutup aja. Iya kan? Apa katanya? Batalkan Omnibus Law. Yang terbaru. Iya kan? Lu kalau main di Liga Inggris didenda lo. Benar. Kamu udah minta baju. Kartu kuning. Kartu kuning. Kalau yang terbaru, minor. Kalau minor. Iya. Hidup minor. Anak-anak kampus makin sulit. Ya. Wah, apalagi yang kita yang menghormati orang tua ini. Waduh, orang tua harus selalu hormat. Bahaya soalnya. Tapi walaupun kita lagi di dalam situasi yang cukup panas lah ya, baik secara kesehatan ataupun ekonomi nih. Tapi Bang Niko sehat-sehat selalu kan? Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Harus sehat tuh Bang. Sehat-sehat. Kalau kita sehat, mudah-mudahan anak-anak, istri sama anak sehat. Nah, Gitu. Benar. Apalagi maksudnya posisi Bang Niko sekarang kan harusnya kalau misalnya sehat lebih maksimal melayani masyarakat ya kan? Wih, itu Iya, harus pelayan. prima. Iya. Sekarang lagi masa reses ya Bang ya? Enggak, kan kita lewat Zoom kalau sekarang. Undang-undang sekarang jadi nggak ada, ya sebenarnya nggak ada alasan kan undang-undang lambat dikerjakan sebenarnya. Iya, Betul. Lambat dikerjakan tuh bukan karena lambat dikerjakan karena kita nggak rapat, tapi karena perdebatannya sengit. Biasanya begitu. Kenapa undang-undang ini banyak yang nggak selesai pada waktunya? Karena perdebatannya yang sengit. Perdebatannya sengit. Benar, karena kita mau satu pasal aja misalnya, kalau undang-undang minuman beralkohol misalnya, mau dilarang atau mau diatur. Wah itu ributnya bisa berminggu-minggu. Betul. Dilarang sama diatur beda. Jauh. Beda jauh. Nah ini bisa nanti, ya kita tunda dulu ya pasal ini. Iya, ntar pasalnya balik lagi. Karena ini pandangan politik. Benar. Iya kan? Posisi ya. Posisi. Dan Tahan dulu Bang Niko. Oh, belum. Gua udah nafsu nih. Jadi buat para pendengar tetap dengerin podcast Bebas Aktif edisi spesial untuk lebih lanjut membahas tentang Bang Niko. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita langsung masuk nih ya. Aku pengen tahu nih, tadi Bang Niko cerita soal kita harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga prima biar melayani masyarakat yang makin banyak mintanya sekarang nih kan. Kalau dari Bang Niko sendiri ada kiat-kiat menjaga kesehatan ya Bang, buat para pendengar? Enggak, sebenarnya kalau kita ada yang sering orang tuh nggak inget sama substansi sebenarnya. Iya. Kita sering sekali fokus sama teknis, tapi kita nggak ngeliatin konsep atau substansinya. Jadi
teknisnya kan oke lah, kita sekarang ada virus nih. Tapi substansinya itu barang yang nggak kelihatan ya kan. Betul. Dari dulu harusnya sering sekali kita jadikan patokan gitu. Ya jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Nah, aku pengen tahu seberapa penting sih idealisme ini buat Bang Niko gitu, dan kalau boleh tahu idealismenya apa sih Bang? Jadi gini, kalau kita sih sebenarnya idealisme kita nggak tinggi-tinggi. Yang penting kalau gue tuh sampai sekarang ngerasain apa sih yang membuat gue tuh sering banget sakit hati atau gue tuh gampang tersinggung. Gue tuh gampang tersinggung kalau gue dilecehin, dibully lah kira-kira gitu ya. Lu nggak dianggap, lu dibilang lu udah kerja sekian lama, orang masih lu segini aja gitu. Atau kadang-kadang kita nggak dilihat segala macam. Iya, ada orang yang begitu, itu hak mereka. Tapi kalau gue tuh begitu. Kalau kita udah kerja serius, udah komit segala macam, terus ada orang yang nggak sama, nggak sefrekuensi, kayaknya kita nggak bisa bareng terus kalau gue gitu. Jadi idealisme sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau gue sih harus bilang begitu. Gue bukannya, wah Indonesia sejahtera, nggak gitu. Tapi yang penting, Bung Karno bilang tuh, samakan kata dan perbuatan. Wah, itu penting. Itu susah, penting, Bos. penting. Itu susah. Jangan kita bilang, ini contoh nih, PSBB kita perketat, tapi di satu sisi yang lain dibikinin acara. Aduh, bahaya. Kira-kira yang membuat Bang Niko memutuskan untuk kayaknya ini memang tepat nih kalau gue bergeser ke politik. Apakah emang Bang Niko dari semenjak jadi entertainment tuh udah peduli banget sama politik atau gimana? Tiap langkah kita ada politiknya. Lu minum teh sekarang, di situ ada harga gula, Betul. ya kan? Ada harga teh, ada impor cangkirnya dan segala macam. Itu semua ada putusan politik yang kita nggak pernah sadari. Gitu. Nah, ketika gua mulai masuk itu, gua dibukain matanya gitu, bahwa yang lu udah kerjain selama ini nih, itu kerjaan politik. Nah, menurut Abang tuh gimana sih? Maksudnya apakah memang segala sesuatunya itu harus penuh dengan proses yang matang atau memang sebenarnya ada hal-hal yang ya udah instan aja deh gitu. Kalau gue bilang ya bukan, kalau kita mau bilang idealisme bahwa ini ada sebuah proses, gue pikir-pikir jangan-jangan yang instan itu juga proses. Ya kira-kira gitu ya. Jangan-jangan yang instan itu pun adalah bagian dari dia memproses bahwa zaman ini memproses generasinya. Misalnya gitu. Bahwa zaman gua wah lu mesti kerja 24 jam misalnya kan. Generasi yang lebih muda lu cukup bekerja 12 jam. Tapi akhirnya bentukannya nanti lain. Tapi menurut gua ya itu terjadi. Cuman kalau menurut gua bagaimana kita nih sekarang jangan gua nggak menghalangi terus terang ya kalau lu mau tiba-tiba meloncat. Karena kadang-kadang lu harus meloncat. Lu mesti punten nih. Kadang-kadang lu nggak ngantri. Kadang-kadang iya. lu kalau ngantri kapan nyampe aja nih. Kan kadang-kadang orang-orang tuh di luar sana kayak mikir kan, wah ini anggota dewan ngapain nih di kantor super megah di tengah kota Jakarta gitu. Nah, kita jadi penasaran sebenarnya sehari-hari tuh Abang ngapain sih? Kalau sebagai anggota dewan. Jujur dulu nih podcast nih, ini kan gak ada gambar. Ini super megah apa enggak nih kantor? Gak bisa. Bener lu naik apa tadi gue pengen tanya. Tapi bener sih, kenapa naik tangga? Iya. Tapi bener kalau dipikir ya kalau dari luar emang kayak gede banget. Tapi pas masuk ke ruangannya Ya Allah. Ya Allah. Pas masuk, kok bagusan kelas UI. Kali ini nih ketika Abang menjabat jadi anggota legislatif di Komisi 1, kira-kira ada isu tertentu yang Abang lagi pengen perjuangkan kah? Atau ada sesuatu yang Abang fokuskan sekarang? Lembaga penyiaran publik kita ini ada satu hal yang mesti kita tahu, bahwa yang namanya frekuensi nih, frekuensi TV, itu milik negara, milik publik yang diatur oleh negara. Jadi orang nggak sembarangan bikin. Ternyata menarik nih. Karena ini TVRI ini sebenarnya adalah dua alat komunikasi paling kuat yang dipunyai negara ini. Yang selama ini menurut gua masih belum Maksimal. Gitu. Satu, lu jangan berpikir lu menjadi saingannya TV swasta atau radio swasta. Itu bukan tugas lu. Orang lu makan duit APBN tiap tahun dikasih duit, ya kan gitu. Kalau ini kan cari duit sendiri, cari iklan, buat menghidupi diri sendiri. Kan ini kan mereka enggak. Gaji juga aplikasi, program dikasih duitnya. All you have to do is think creativity dan fungsinya televisi publik. Nomor satu, bos. Ekonomi kreatif kita ini dari dulu sudah ada juga. Cuman memang satu, ini yang juga gue jadi catatan waktu di Komisi 10. Pemerintah nggak pernah ngeliat ini sebagai sebuah kekuatan.
Ada 60 sampai 80% kalau nggak salah ya angka UMKM itu ya. Lebih, Bos. Lebih ya? Lebih. UMKM itu kalau angkanya mungkin di atas 80%. Oh, wow. UMKM loh. Iya, Gitu loh. iya. Nah, makanya nih, contoh lagi ya. Kalau gua UMKM-nya yang ekonomi kreatif ya, karena dulu ekonomi kreatif ada di Komisi 10. Gua pergi ke Korea nih. Di Korea tuh ada satu museum yang menampilkan juara-juara ekonomi kreatif dari tahun 87 lah. Wah. Lu bayangin. Mulainya berat banget ya. Dari 87 dah. Kejuaraan Kita lagi bikin ngapain, produk. Iya, bikin produk dan ekonomi kreatif. Dan sudah itu dan jadi di zaman itu mereka sudah melihat itu sebagai sebuah Peluang. kekuatan Kekuatan. dan mereka bangun. Jadi lu jangan heran kalau sekarang Sarangio. Lu jangan kaget. Jangan lu pikir itu gara-gara BTS dan Blackpink. Blackpink. Itu 87 udah mereka kerja. Ada political willingness Exactly. dari tahun 87. Itu lu perlu punya. Iya. Itu lu perlu punya pimpinan yang kayak begitu. Itu maksud gua.